Ya. Lalu datanglah si pencoba itu. Si pencoba itu adalah iblis dan berkata kepada Tuhan Yesus. Kepadanya, N-nya kan besar, berarti kepada Tuhan Yesus. Jika, perhatikan, supaya kita kalau datang tawaran-tawaran, kita tahu cara menjawabnya. Karena dunia ini kan selalu menawarkan, kan? Si pencoba itu akan selalu menawarkan sesuatu kepada kita. Nah, inilah contoh kisah di dalam Alkitab yang bisa kita tiru untuk melawan si pencoba itu. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Kan dia habis puasa kan? Iya. Nah, dia lapar. Ayat 2 kan tadi, laparlah. Akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Nah, jadi datanglah tawaran. Namanya orang lapar akan selalu datang namanya tawaran yang berbentuk makanan. Nggak mungkin tawaran yang lain yang datang kalau orang lagi lapar, kan? Pasti bentuknya makanan. Nah, si pencoba datang saat Tuhan Yesus lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Nah, ayat 4, tetapi Tuhan Yesus menjawab. Nah, selalu pakai apa yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus selalu memakai firman menjawab segala persoalan pencobaan yang ada. Nah, kita di sini kalau ada persoalan harus menggunakan firman menghadapinya. Ini teladan ya, ini contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau ada masalah, gunakan firman ini. Gunakan kisah ini sebagai teladan untuk kita menang melawan pencoba-pencoba itu, melawan tawaran-tawaran iblis itu. Ingat ya, di Taman Eden tawaran iblis lebih indah daripada tawaran Tuhan, lebih enak dibanding tawaran Tuhan. Benar ya? Iya. Nah, hari ini juga seperti itu. Itu berlaku sampai hari ini. Tawaran iblis lebih menarik seringkali dibanding tawaran daripada Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus lapar, datang dia. Disuruh batu menjadi roti. Tapi, apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat firman kepada si pencoba itu. Isinya seperti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang bisa menghidupkan manusia ada dua. Pertama roti jasmani, kedua roti rohani. Roti rohani yaitu apa? Firman. Iya, firman. Nah, kalau ada tawaran untuk membunuh, langsung ingat. Kan firman berkata jangan membunuh. Iya kan? Kalau ada tawaran untuk membenci, langsung ingat. Tuhan bilang ampunilah sesamamu. Ampunilah musuhmu. Jadi jawabnya pakai firman. Jadi cepat pulihnya kalau ada persoalan. Cepat menang kalau ada tekanan. Karena kita menjawabnya. Jadi tekanan itu adalah tawaran si pencoba ya. Jadi tawarannya itu nggak berbentuk kalimat seperti tadi ya. Bukan seperti itu. Jadi ada satu muncul artinya situasi di mana kita harus memilih. Nah, di dalam pikiran kita kan suka muncul kan tawaran-tawaran kan. Apa saya begini aja ya? Apa saya begini aja ya? Enggak, kalau enggak begini aja. Iya kan? Iya, jadi di pikiran kita itu berbagai macam tawaran. Nah, perhatikan, tawaran iblis seringkali lebih indah daripada tawaran Tuhan. Nah, kalau kita habis sakit hati, maka tawaran yang ada datang kepada kita adalah benci saja dia, benci saja dia. Begitu kan? Iya. Marah saja, enak saja dia. Enaknya sendiri. Nah, itu kan tawarannya. Marah, balas, gitu kan dimuncul. Ingatlah firman. Kata firman, hendaklah kita mengampuni, hendaklah kita mengasihi. Cepat, tidak muncul kanker, tidak muncul tumor. Ya, karena yang bikin kanker tumor itu bisa seringkali penyakit hati. Nangkap sampai sini? Naftali bisa diikuti?
Dek? Iya. Bisa diikuti ininya? Perjalanan pembacaan tadi? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau ada yang menyakiti hati, langsung ingat firman. Tuhan bilang ampunilah, berkatilah, doakanlah, tolonglah, kan begitu ya. Nah, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian, apakah si pencobanya berhenti? Tidak. Ya, kalau kita berhasil menolak pertama tawaran dia tidak berhenti karena tujuan dia ingat mencuri, membunuh dan Membinasakan. sampai targetnya terpenuhi. Selama kita hidup akan terus dan terus mencoba kita supaya kita binasa. Nah, tawaran kedua. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, ke atas-atas ceritanya ini ya. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," perhatikan, "jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis," dia tahu firman nggak ini iblis? Nah, ini lihat. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Jadi iblis pakai firman. Makanya kalau manusia atau iblis seringkali memakai manusia yang mau diperalatnya dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Jangan tertipu. Orang yang suka membaca ayat Alkitab belum tentu dia rohani. Belum tentu dia pegang itu firman. Bisa saja senjata dia menyeret kita jatuh dalam dosa. Karena iblis juga paham firman, Bapak Ibu, teman-teman. Oma, nangkap Oma? Iya. Nangkap gak ini? Iya. Nangkap ya? Atau saya kecepatan ini ngomongnya? Enggak ya? Ya, diperlahan sedikit. Haleluya, maklum habis minum jadi ngegas. Ya, saya ulang ya ayat tawaran kedua. Tawaran iblis pertama gagal, dia tidak berhenti. Ditawarkan lagi tawaran berikutnya yang lebih indah. Lalu berkata kepadanya, iblis yang pencoba tadi ya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, Bapa di surga, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jadi kan ini iblis kan mantan malaikat kan? Nah, jadi malaikat tahu kerjanya malaikat itu apa? Menjaga manusia. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu kan posisinya sebagai manusia kan? Jadi semua manusia pasti dijaga oleh malaikat karena memang itulah tugas mereka, menjaga semua manusia. Jadi ada penjaga kita ya, malaikat. Iya, Bu. Nah, malaikat tahu. Makanya dia bilang, kan ada tertulis karena dia mantan malaikat, jadi dia tahu ayat ini. Luar biasa ya. Jadi jangan tertipu ya, kalau ada orang suka pakai ayat, belum tentu dari Tuhan, bisa juga dari si pencoba. Ayat 7. Tuhan Yesus berkata kepadanya, tawaran kedua ya, jawabannya ini. Ada pula tertulis, lihat ya, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi setiap ada pencobaan, kita harus menjawabnya pakai firman. Kan firman banyak nih di Alkitab kan, banyak. Apa yang menjadi kebutuhan kita selalu ada jawabannya. Di dalam Alkitab itu ada jawaban dari seluruh pertanyaan kita. Ada. Mau tanya apa aja ada jawabannya. Nah, ada pula tertulis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah. Menyerah enggak iblis? Tidak. Jadi kita yang serius-serius cari Tuhan ini harus kuat-kuat ya, harus tahu nih bahwa iblis tidak kayak Pak Sis yang baru-baru ini, dia akan seret loh Pak Sis keluar dari jalannya Tuhan karena dia lagi marah ini sama Pak Sis. Nah, ingat-ingat firman ini supaya Pak Sis bisa menang. Ayat 8.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini biasanya orang-orang yang gila harta. Yang orang yang cinta uang, bikin punya ini. Ya, ini cocok tawarannya seperti ini nih. Ya, ditawarkan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus, bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab tantangan atau tawaran daripada si pencoba itu? Nah, ini kata-kata si pencoba berikutnya ya, ayat 9. Dan berkata kepadanya, semuanya itu, yang dunia dan seluruh kemegahannya itu ya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Perhatikan ya, kenapa dia bilang berkata, semuanya ini kuberikan kepadamu. Semua dunia ini dia berikan kepada Tuhan Yesus. Pernah nggak berpikir kenapa kok dia berhak memberikan dunia ini kepada Tuhan Yesus? Pernah nggak berpikir? Siapa penguasa di dunia ini? Iblis. Halo? Ayo. Kuasanya iblis. Iblis. Mas Endak? Pak Sis? Iblis ya. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Makanya dia tawarkan, berani dia tawarkan kepada Tuhan. Ya kan? Nih, saya kasih nih kekuasaan saya nih. Dunia dan seluruh kemegahannya. Kan dunia kan penguasanya iblis, makanya ditawarkan kepada Tuhan. Jika engkau sujud menyembah aku, kata dia, tunduk. Dia berharap Tuhan Yesus tunduk sama dia. Jadi dunia ini diserahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi iblis itu bodoh apa pintar? Pintar. Bodoh dan pintar. Dalam berhadapan dengan Tuhan dia bodoh, tapi berhadapan dengan manusia dia pintar. Benar. Iya. Kan dia udah tahu Tuhan Yesus pencipta alam semesta. Terus dia tawarkan ciptaan kepada pencipta kan. Dalam hal ini dia bodoh. Dia tidak bisa pandai.